Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 7. Ibu ucapin selamat datang di SMP Negeri 13 Kota Cirebon. Selamat untuk kalian sudah berhasil menjadi siswa dan siswi SMP Negeri 13 Kota Cirebon. Perkenalkan, ini dengan Ibu Eva. Kita akan belajar IPA bersama. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengukuran, tentang besaran dan turunan, besaran pokok dan besaran turunan, serta tentang pengenalan alat ukur. Penasaran kan? Yuk ikuti ya, saksikan dan pelajari video pembelajaran berikut ini. Kalian harus selalu semangat, tetap semangat. Video kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran, besaran dan satuan, dan pengenalan alat ukur. Siap? Kita mulai ya. Pengukuran. Pengukuran merupakan proses menghitung nilai besaran fisika dari suatu objek atau benda. Hasil pengukuran dinyatakan dengan angka. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan nilai suatu besaran menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuannya. Contoh, panjang meja, tinggi badan, dan massa benda. Panjang meja misal, diukur panjang meja 1 meter. 1 angkanya, meter satuannya. Tinggi badan Budi 150 cm. 150 merupakan angka dan cm merupakan satuannya. Massa benda 5 kg. 5 angkanya, kilogram satuannya. Satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Pada setiap besaran pasti memiliki satuan yang menyatakan banyaknya atau kuantitas besaran tersebut. Ini perlu diingat ya. Sekali lagi, setiap besaran pasti memiliki satuan yang menyatakan banyaknya atau kuantitas besaran tersebut. Contoh besaran dan satuan. Sebuah meja diukur panjangnya menggunakan meteran dan didapati hasilnya 2 meter. Maka besaran di sini adalah panjang, satuannya meter, dan nilai atau kuantitasnya sama dengan 2. Contoh yang kedua, Ali mengendarai sepeda motor dengan kelajuan 70 km per jam. Maka, besaran di sini adalah kelajuannya, satuannya, kilometer per jam, dan nilai atau kuantitasnya 70. Sampai sini paham anak-anak? Untuk membedakan yang mana besaran dan yang mana satuan. Sekarang kita akan masuk ke contoh benar atau salah. Ada 4 pernyataan di sini. Yang pertama, Leta memiliki tinggi badan 150 kg. Benar atau salah ya? Yang kedua, suhu tubuh Andrea 36 meter. Pernyataan ketiga, massa buah semangka 1,5 kg. Dan pernyataan keempat, mobil melaju dengan kelajuan 60 km per jam. Mana pernyataan yang benar dan salah di sini? Ayo kita lihat. Leta memiliki tinggi badan 150 kg. Ini salah ya. Karena besaran dan satuannya tidak sesuai. Memiliki tinggi badan 150 kg. Kilogram itu satuan dari massa, bukan satuan dari panjang. Yang kedua, suhu tubuh Andrea 36 meter. Salah juga kan? Ya, ini salah. Karena suhu tubuh dinyatakan dalam derajat Celcius, Kelvin. Massa buah semangka 1,5 kg. Betul ya? Dan mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Betul juga.
Jadi perlu diingat bahwa setiap besaran memiliki satuannya masing-masing. Berikut merupakan contoh besaran dan satuannya. Besaran panjang, satuannya bisa meter, kilogram, inci, jengkal, hasta, dan lain sebagainya. Untuk besaran luas, satuannya meter persegi, kilometer persegi, hektar. Untuk besaran volume, meter kubik, liter, mililiter. Dan untuk besaran massa, bisa gram, bisa kilogram, kuintal, dan lain sebagainya. Untuk besaran waktu bisa dinyatakan dengan detik, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun. Dan untuk besaran temperatur, satuannya bisa Celcius, Reaumur, Kelvin, dan lainnya. Untuk besaran kecepatan, satuannya kilometer per jam atau meter per second. Ini contoh besaran dan satuannya yang pasang-pasangan ya, jadi nggak boleh salah-salah masanginnya. Berikut kita ke besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak bisa diturunkan dari besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok dalam Satuan Internasional atau SI. Ini dia ketujuh besaran pokok tersebut. Yang pertama besaran pokok panjang. Satuannya meter, lambangnya L, dan alat ukur yang digunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer skrup. Untuk besaran massa, satuannya kilogram, lambangnya M, alat ukur yang dipakai neraca misalnya. Besaran pokok waktu, satuannya second, lambangnya T kecil, alat ukur yang digunakan stopwatch. Besaran pokok suhu, satuannya derajat Kelvin, lambangnya T besar, alat ukur yang digunakan termometer. Besaran pokok suhu, lalu besaran pokok arus listrik, satuannya ampere, lambangnya I, dan alat ukur yang digunakan ampere meter. Besaran pokok intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya J, alat ukur yang digunakan kandela meter dan lux meter. Dan ada juga jumlah zat, satuannya mol, lambangnya N. Lalu selain besaran pokok ada juga besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok lainnya. Ya, contohnya di sini besaran pokok luas, lambangnya L, rumusnya panjang dikali lebar. Panjang sendiri merupakan besaran pokok panjang ya, dan lebar juga merupakan besaran pokok panjang juga. Volume, lambangnya V besar, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kecepatan, lambangnya V kecil, rumusnya perpindahan dibagi waktu. Percepatan, lambangnya A, rumusnya kecepatan dibagi waktu. Untuk massa jenis, ini lambangnya rho, rumusnya massa dibagi volume. Gaya, lambangnya F, rumusnya massa dikali percepatan. Usaha, lambangnya W, rumusnya gaya dikali perpindahan. Dan ada juga tekanan, lambangnya P, rumusnya gaya dibagi luas permukaan. Berikut contoh-contoh dari alat ukur panjang. Ada apa aja? Ada mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Ada juga yang lainnya ya. Contoh alat ukur massa, timbangan digital, timbangan dacin, timbangan gantung, timbangan duduk, ataupun neraca. Dan contoh alat ukur waktu, jam dinding, kita sering temuin ya. Jam tangan, kita juga suka pakai. Stopwatch digital dan stopwatch analog. Ya, sampai sini tentang pengukuran besaran pokok dan besaran turunan dan pengenalan alat ukur. Terima kasih.
Tetap semangat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.